Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Darjat Surya Sumitra SPD. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 program studi Pendidikan Matematika di LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan nomor induk mahasiswa 2237-231597. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Mata pelajaran yang saya ampu adalah matematika. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi deret aritmatika dengan model pembelajaran problem based learning dan metode diskusi. Demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, sehat ya semuanya ya? Ya, Pak. Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melaksanakan kewajiban kita sekalian sebagai pelajar ya. Tugasnya atau kewajibannya yaitu belajar dan sekolah. Bapak sebagai guru menyampaikan materi dan mengajar materi yang akan disampaikan ya. Ya, jadi sekarang Bapak minta semuanya untuk berdiri dulu. Ayo. Semuanya untuk berdiri. Nah, sekarang kalau sudah berdiri semuanya, coba lihat pakaian kalian apakah sudah rapi, sudah dimasukkan dasi atau rompinya sudah terkancing atau belum ya. Kalau yang belum rapi silahkan dirapikan terlebih dahulu. Sudah semuanya? Kalau sudah, nah sekarang lihat di atas meja atau di bawah meja kalian atau di sekeliling kalian apakah ada sampah? Kalau ada sampah silahkan dibuang terlebih dahulu sebelum kita mulai ke pembelajaran. Baik, sudah rapi dan sudah bersih di atas dan di bawah mejanya ya? Baik, sebelum kita mulai masuk ke materi, sebelum kita mulai untuk belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dan materi apa yang kalian terima dan apa yang materi Bapak sampaikan bisa diserap dan diterima oleh kalian dan juga mudah untuk dipahami ya. Kita berdoa dulu untuk berdoa. Silakan dipimpin oleh Dimas. Oke, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek kehadiran dulu ya. Dimas, Irwanda. Oke, hadir semua ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita bikin kesepakatan dulu. Ya, apa kesepakatannya? Ya, kesepakatan belajar untuk pada hari ini. Ketika selama pembelajaran berlangsung, ketika Bapak sedang menyampaikan materi, semuanya tidak ada yang memegang atau menggunakan HP. Terkecuali ada perintah dari Bapak, silakan gunakan HP-nya, baru kalian keluarkan HP-nya, baru dibuka. Sepakat nggak? Sepakat, oke. Silakan yang sekarang HP-nya masih ada di atas meja, boleh dikebawakan dulu. Sudah? Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu adalah deret aritmatika. Pertemuan sebelumnya apa? Sama, belakangnya aritmatika tapi depannya bukan deret apa? Barisan, betul ya. Barisan aritmatika dan deret aritmatika. Untuk deret aritmatika juga ya, materi ini bisa juga dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari kalian. Di kehidupan nyata juga sama ya. Contoh, kalau di barisan, kemarin di barisan aritmatika, sebagai contoh yang mudahnya, kursi di sebuah bioskop, betul ya, karena untuk memudahkan menghitungnya. Nah sekarang
kita akan mengambil contoh yang sama, yaitu dengan kursi di dalam sebuah bioskop juga. Kalau di pertemuan sebelumnya di barisan kita menghitung, misalnya kemarin contohnya baris pertama adalah 20 kursi, baris kedua 22, baris ketiga 24. Berarti setiap baris selisihnya atau bedanya berapa? 2. Nah, terus contoh pertanyaannya, berapa kursi di baris ke-10, ya kan? Kalau kita hitung manual untuk barisan kemarin 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. Jadi kursi yang berada di barisan ke-10 berjumlah 38. Nah, itu kalau kita menghitungnya dengan cara manual seperti itu. Ya, kemarin sudah disampaikan rumusnya. Nah, untuk deret aritmatika sama. Ya, hanya yang membedakan kalau tadi jumlah baris per barisnya saja, kalau untuk deret ini jumlah kursi di semua gedungnya. Tapi kalau dengan kita menggunakan rumus tanpa harus menghitung, asal setiap selisih atau setiap beda dari setiap barisannya sama, ya konstan, baris ke-1 dan baris kedua bedanya 2, terus 2, 2, 2, itu akan kita lebih cepat dan lebih mudah untuk menghitungnya. Ya, jadi sama, bukan hanya materi barisan deret barisan aritmatika saja yang bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, tapi deret pun sama. Ya, jadi deret aritmatika ini tidak hanya materi yang cukup kalian kerjakan, ya, kalian pahami, tapi bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa dipahami nggak? Oke, selain dari itu, tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran yang berbasis 4C, literasi, HOTS, TIPEK, model PBL, dan metode diskusi, peserta didik atau kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret aritmatika dengan tepat. Ya, jadi itu tujuannya, supaya kalian bisa mengerjakan materi atau masalah yang nanti akan disampaikan dengan cara kontekstual dan berdiskusi, ya, dengan tepat. Itu tujuannya, ya. Lalu selanjutnya, tadi sudah disampaikan secara garis besar, ya, secara garis besarnya. Jadi materi ini, secara garis besar materi ini untuk menghitung jumlah yang tadi kita contohkan kursi di dalam sebuah gedung bioskop, ya, tanpa harus kita menghitung satu persatu dan sampai ke akhir, tapi kita langsung menggunakan rumus. Oke, setelah itu kelihatannya masih lemes nih. Ada yang karena kekenyangan habis istirahat kali ya, habis istirahat kekenyangan jadi ngantuk. Oke, Bapak minta semua berdiri dulu, kita ice breaking dulu biar rasa ngantuknya hilang, ditambah di luar anginnya kencang, sepoi-sepoi, perut kalian kenyang jadinya ngantuk. Biar nggak ngantuk dan biar kalian bisa fokus, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya begini, Bapak minta kalian menghitung dulu ya, dari sini terus ke belakang, itu jadi spiral seperti ular, ya. Kalian ingat-ingat nanti kamu ada di nomor berapa, ya. Bisa dipahami? Ya, kita coba mulai menghitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, ingat-ingat ya. Nah, apa permainannya? Jadi begini, misalnya Bapak tembak 4, ya. Nah, yang nomor 4 siapa? Ami. Nah, Ami menjawab, ya, sebutkan dulu nomornya dulu. Misalnya tembak 4, lalu Ami menjawab 4, yes. Ya, gitu. Cukup begitu, ya. 4, yes. Tembak 5 misalnya. Nah, nanti 5 menjawab 5, oke. Ya, jadi intinya yang bilangan ganjil oke, yang bilangan genap yes. Bisa kita coba, bisa kita mulai ya. Ya, fokus. Ingat dengan nomor urut kalian masing-masing tadi yang sudah kalian sebutkan. Ya. Seharusnya nih ketika ada yang salah ini kena sanksi seharusnya, tapi karena kita mau belajar jadi nggak usah. Ini kita cukup untuk melatih fokus kalian. Oke, kita ulangi lagi. Siap. Bapak tembak nomor 17. 17, oke, tembak 3. 3, oke, tembak 5. 5, oke, tembak 6. 6, yes, tembak 7. 7, oke, tembak 12. 12, yes, tembak 13. 13, oke, tembak 12. 12, yes, tembak 1.
1. Oke, tembak 2. 2 ya, tembak 5. 5 oke, tembak 6. 6 ya, tembak 3. 3 oke, tembak 19. 19 oke, tembak 7. 7 oke, tembak 15. 15 oke, tembak 13. Ya. Oke, tembak 14. 14 yes, tembak 12. 12 yes, tembak 20. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Berarti kalian sudah mulai fokus ya. Sudah mulai fokus, walaupun masih ada yang tegang gitu. Nomor berapa ya. Oke, nggak apa-apa, silakan. Duduk lagi. Oke. Ya, jadi apa fungsinya dari ice breaking barusan? Supaya kalian diberi tugas tuh. Kamu nomor 1, kamu nomor 2, 3. Supaya kamu mengingat dan fokus bahwa saya ini adalah di nomor sekian. Ya, ketika nomor atau angka saya disebut, ya saya harus menjawab seperti itu. Ya, itu untuk melatih konsentrasi dan fokus kalian. Itu fungsinya dari ice breaking. Selain dari itu ya biar kaliannya semangat karena cuacanya siang, angin sepoi-sepoi, perut sudah kenyang, sudah istirahat, biar nggak ngantuk lagi. Oke, selanjutnya sebelum kita ke materi, Bapak minta, sekarang kalian boleh dulu keluarkan HP-nya. Keluarkan dulu HP-nya. Ya, buka di sana di HP kalian ada aplikasi yang namanya Pemindai. Ya, yang begini turun naik. Silakan tidak usah keluar dari tempat duduk, cukup diarahkan ke sini saja. Yang penting barcode ini dalam kotak HP kalian. Sudah? Yang sudah masuk, silahkan di dalamnya ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dan diisi. Oke? Bapak kasih waktu kurang lebih kalian 5 menit untuk mengerjakan menjawab pertanyaan yang ada di dalam QR ini. Ya, silakan. Ya, silakan diisi, dijawab pertanyaannya. Masih ada waktu untuk menjawabnya. Sudah selesai semuanya? Sudah, oke. Kalau sudah, baik, kita akan masuk ke materi. Ya, nah ini deret aritmatika ya. Untuk sebagai perkenalan dari deret aritmatika ya ini materi lanjutan dari barisan aritmatika. Ya, contohnya begini. Kalau di barisan kan ditandai dengan tanda koma ya. Misalnya kalau bilangan ganjil nih. Bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9 ya, itu ditandai oleh tanda koma untuk barisan. Tapi kalau untuk deret ini biasanya untuk bilangan ganjil dengan bilangan yang sama, dengan angka yang sama, ini sebagai pembatas antar bilangnya adalah dengan tanda tambah ya. Jadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Nah, kalau kita hitung dengan cara manual ya, kita hitung 1 tambah 3 4 tambah 5 9 9 tambah 7 16 tambah 9 25. Oke, kalian masih bisa menghitung cepat, bagus, jawabannya benar karena bilangannya masih sedikit ya. Tapi bagaimana kalau bilangannya banyak? Misalnya tentukan jumlah 50 suku pertama, berarti bilangan ganjil sampai dengan 50 ya, kalian jumlahkan. Tadi sampai 9 saja sudah 25, belum tambah 27, 29 terus sampai dengan ke 50 ya, 50 suku pertama. Nah, itu ya. Nah, ini mungkin garis besarnya dari materi deret aritmatika ya. Jadi ini tadi rumus umumnya adalah setengah dikali n dikali 2a ditambah n dikurang 1 dikali b ya. Sampai sini silakan, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita duduknya kalian berkelompok. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Kalau tidak ada, silahkan kalian berkelompoknya mau dibikin oleh Bapak atau sesuai kalian aja? Sesuai, oke, silakan. Tapi Bapak minta satu kelompoknya terdiri dari 5 orang. Jadi ada 4 kelompok.
Ya, silakan duduknya bebas, tapi yang penting kalian membuat kelompok. Oke, ya dimulai. Silakan. Udah semuanya? Sudah duduk berkelompok? Oke, kita susun dulu nomor kelompoknya. Kita mulai dari yang sebelah kanan ya, biar ini. Kelompok Umar 1 atau kelompok Febri 1, kelompok Agni kelompok 2, kelompok Ami kelompok 3, dan kelompok Juliana kelompok 4. Oke. Baik. Ini yang harus kalian selesaikan permasalahannya ada di lembar kerja ini. Ya, silakan. Mengerjakannya di kertas ini, biar karena begini, nanti hasil pekerjaannya ya, setelah kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya, hasil pekerjaannya dipresentasikan ke depan ya, semua anggota kelompoknya maju ke depan. Yang kecil mau yang gede, spidolnya? Gede boleh. Ya? Kau makan makanan baik, kertas Padang. Nih, mau yang mana? Emang kamu sering beli makanan Padang? Sampai tahu bungkusnya kayak gini? Nih, mau yang mana? Yang kecil, yang besar? Ya, silakan ditulis nama kelompoknya, nama anggotanya langsung di kertas yang besar aja. Ini pertanyaan dulu, Pak. Nggak usah, langsung jawabannya aja. Ya, langsung kalian jawabannya. Misalnya di dalam soal itu informasi apa sih yang disampaikan di soal itu? Ya, jadi langkah pertanyaannya apa? Cara mengerjakannya harus sistematis. Ada yang diketahuinya apa? Ya, apa saja informasi yang disampaikan di soal. Lalu apa yang ditanyakannya nanti? Baru ke jawab. Ya, silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Tulisannya agak besar supaya ketika nanti presentasi hasil pengerjaan kalian bisa terlihat oleh kelompok yang lain. Ayo. Sudah semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah berarti waktunya kita untuk presentasi ya. Jadi setiap kelompok nanti maju presentasi ke depan. Nah, ketika kelompok misalnya kelompok 1 maju sedang presentasi ke depan, nah kelompok 2, 3 dan 4 tenang ya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Nah, nanti ada misalnya ada yang kalian kurang paham, boleh ditanyakan atau ditanggapi hasil pengerjaan kelompok 1 ya. Jadi paham ya? Ya, jadi ketika ada kelompok yang sedang presentasi, kelompok yang lain tenang, nanti ada waktu untuk tanya jawab ya, untuk bertanya. Jadi pahami? Oke, kita mulai. Siapa yang sudah siap? Ya, silakan maju ke depan untuk kelompok 1. Kelompok 1, siapa yang jadi MC atau pembuka atau moderatornya? Febri, oke. Ya, silakan perkenalkan dulu nama anggotanya, dari kelompok berapa. Nanti kalian jelaskan hasil pengerjaan diskusinya. Nanti ada dari kelompok yang lain, ada yang bertanya. Silakan nanti dijawab. Oke, silakan untuk kelompok 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soalnya yaitu seorang ibu mempunyai 5 orang anak dan akan dibagikan uang jajan. Anak pertama mendapatkan Rp2.500 dan anak kelima mendapatkan Rp4.500 dengan selisih yang didapatkan setiap anak secara berurutan tetap. Jumlah uang yang akan ibu bagikan adalah: Nomor 1, diketahui ibu mempunyai anak 5 orang. U1-nya sama dengan 2.500, U5-nya sama dengan 4.500. Jadi jumlah uang yang akan dibagikan ibu adalah 17.500. Ada yang ingin ditanyakan?
Silakan dari kelompok 2, 3, atau 4 ada yang mau tanyakan apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Kusuma. Izin bertanya. Yang itu kan 5 per 2 dan 500 tambah 4.500. Nah, di bawahnya itu 5 dikali 3.500 itu kenapa bisa 5 lagi? Maksudnya bisa 5 kali 3.500 gitu. Jadi gini, pertanyaan dari Juliana mungkin coba nah dari kan yang atasnya tuh ada 5 per 2 dikali 7.000. Kok ke bawahnya 2-nya hilang kok jadi 3.500 seperti itu? Iya. Ya, kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Ada yang bisa jawab? Jadi 5 lagi di bawah dikarenakan 7.000 ini dibagi 2 dan hasilnya adalah 3.500. Jadi 5 turun ke bawah. Jadi 5 dikali 3.500 sama dengan 17.500. Gimana, Juliana? Bisa dipahami? Ya, jadi hasilnya kenapa kok di atas ada 5 per 2 ke bawahnya hilang 2-nya? Ternyata 2-nya hilang dikarenakan 7.000-nya dibagi dengan 2, maka 2-nya hilang, yang 7.000 berubah menjadi 3.500. Ya. Oke, ada lagi? Cukup? Oh, cukup. Silakan kembali lagi ke tempat dulu, tapi sebelum kembali silakan duduk dulu. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir dari kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk memaparkan hasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada bulan Januari, Asep mulai menyisihkan uang sakunya untuk disimpan dalam sebuah tabungan. Mula-mula ia menyimpan Rp2.000. Kemudian pada bulan Februari, Asep menyimpan Rp2.500. Pada bulan Maret menyimpan Rp3.000 dan seterusnya. Jumlah uang yang disimpan Asep selama 1 tahun pertama adalah. Jadi jawabannya kita cari dulu diketahui yaitu suku pertama 2.000, suku kedua 2.000. Jumlah uang Asep pada tahun pertama adalah 57.000. Ya, silakan. Ada yang ditanyakan atau menanggapi hasil presentasi dari kelompok 4, dari kelompok 1, 2, dan 3? Ada yang ditanyakan? Silakan. Kelompok 2? Kelompok 3 ada yang ditanyakan? Cukup? Tidak ada? Ya. Mungkin penjelasannya jelas dan mudah dipahami. Oke, silakan kembali lagi ke tempat, tapi ditulis dulu. Oke, jika cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada semua kelompok yang sudah memaparkan hasil pekerjaannya ya dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kesimpulannya apa kira-kira? Siapa yang bisa menyimpulkan dari materi barusan atau kesimpulan dari hasil pemaparan setiap kelompoknya? Silakan yang ingin menyimpulkan, silakan. Dari kelompok mana? Ya, silakan Juliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Fasabila. Ibu jawab pertanyaan Bapak tadi. Kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya itu kalau kita lipat uang dari bulan pertama ke kedua, kita mau tahu nih 1 tahun ke depan punya berapa gitu. Jadi kita lebih cepat ngitungnya kalau kita ingin dari kita juga. Terus yang dari kelompok lain juga mungkin yang mobil, Ya. yang parkir di sini, parkir di situ gitu. Jadi kalau banyak kita lebih tahu gitu. Dan lebih cepat untuk menghitungnya ya. Kalau kita menekan manual, apalagi di tempat parkir kan kita nggak mungkin ya kita naik ke atas mobil sambil ngitung gitu kan nggak bisa ya. Tapi kalau dengan rumus yang ada terus setiap barisnya sekian itu lebih pasti dan lebih cepat untuk menghitungnya. Ya, oke. Jadi itu kesimpulannya. Ya, terima kasih untuk Juliana. Tepuk tangan untuk teman kita. Baik, sekarang keluarkan lagi HP-nya. Ya, dikeluarkan lagi HP-nya. Silakan dipindai lagi. Silakan dipindai. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab di dalamnya. Sudah? Evaluasi untuk pembelajaran hari ini, ya. Evaluasinya adalah dari segi diskusi
ya semuanya aktif mengerjakan, dan yang terpenting dari semua kelompok, dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah berani menyampaikan atau memaparkan hasil pekerjaan diskusi dengan kelompoknya, ya. Tidak mudah untuk berbicara di depan kelas seperti ini dengan menghadap ke teman-teman, ya. Evaluasinya itu, jadi kalian sudah mulai berani untuk berbicara di depan kelas, ya. Jadi tapi bukan untuk pelajaran di matematika saja, ya. Ya mudah-mudahan di pelajaran yang lain juga ketika ada presentasi, silakan kalian maju ke depan, sampaikan hasil pekerjaan diskusinya, ya. Dan untuk tugas mandirinya, silakan nanti kerjakan di buku paket yang dari perpustakaan, ya, di halaman 49. Ya, di pertemuan berikutnya kita akan bahas sama-sama, ya, apakah pekerjaan kalian benar atau tidaknya akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya, ya. Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita tutup? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, Bapak minta masukan, ya, masukan dari kalian semua, dan menurut kalian apa manfaatnya materi yang telah kita pelajari barusan. Oke? Silakan, siapa yang ingin memberi masukan? Takutnya biar nanti di pertemuan berikutnya Bapak menyampaikan materinya harus seperti apa, jadi untuk ke yang lebih baik lagi cara penyampaian materinya. Silakan, siapa yang ingin menyampaikan masukan untuk Bapak? Febri? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudianti. Jadi manfaat belajar hari ini tuh kita lebih gampang mencerna sesuatu gitu. Kayak misalnya disuruh untuk bioskop atau mobil, kan kalau disuruh manual susah. Ya. Kalau itu lebih gampang. Terus kalau manual juga kan memerlukan waktu yang lama. Kalau menggunakan cara tadi kita yang lebih cepat. Oke, ya. Sama semuanya kira-kira? Ya, jadi manfaatnya dengan mempelajari materi deret aritmatika, ya tadi sudah disampaikan manfaatnya oleh teman kalian. Untuk menghitung sesuatu jadi lebih cepat dengan menggunakan rumus deret aritmatika dibandingkan dengan kita menghitung secara manual. Oke. Materi yang selanjutnya, ya, nanti pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi, kalau yang sekarang dan yang kemarin barisan dan deret aritmatika. Nah, untuk pertemuan berikutnya adalah masih sama, barisan dan deret juga, tapi bukan aritmatika. Jadi barisan dan deret geometri. Oke. Sampai sini. Sebelum kita tutup, silakan dibereskan dulu buku-bukunya, ya. Jangan lupa tugas mandirinya dikerjakan. Sebelum ditutup, berdoa dulu. Untuk berdoa dipimpin lagi oleh Dimas, ya. Silakan dibereskan terlebih dahulu. Setelah rapi sudah beres, baru kita berdoa. Belum pulang materinya kita berdoa dimulai. Budi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.